بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, malam ini kita akan memulai kajian seputar fikih salat, mengingat waktu kita yang cukup terbatas. Kami akan fokus pembahasan pada rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, kewajiban-kewajiban dalam salat, sunnah-sunnah salat, dan kemudian sifat salat secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Tetapi sebelum kita mempelajari sifat salat secara menyeluruh, kita mengenali terlebih dahulu dari sifat salat yang akan kita pelajari itu, apa saja yang termasuk rukun, apa saja yang termasuk wajib, dan apa saja yang termasuk sunnah, baik dari bacaan maupun gerakan dalam sholat. Pembahasan ini akan kami sampaikan agak ringkas karena waktu. Yang akan kami ajarkan dari buku sholat yang sedang kami susun, tetapi belum benar-benar rampung. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam waktu dekat bisa dicetak dan terbit. Nah, kita mulai pertama dengan pembahasan tentang niat. Sebenarnya pembahasan tentang niat, barakallahu fikum, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Niat termasuk syarat sah solat atau termasuk rukun penentu sahnya solat. Pembahasan niat sama. Pembahasannya pada salat, pada bersuci, ya, pada wudu misalnya, ya, dan bersuci lainnya. Juga pembahasan pada ibadah lainnya seperti puasa. Yakni ada perbedaan pendapat apakah kategorinya masuk syarat sahnya salat atau kategorinya masuk rukun. Itu saja perbedaan yang ada dalam mengkategorikan apakah syarat, ya, ataukah rukun. Tetapi dua pendapat ini, baik yang mengatakan syarat maupun yang mengatakan rukun, sama, ya, dalam hal menetapkannya sebagai penentu sahnya salat. yakni tanpa niat salat tidak sah. Tetapi wallahu alam, menurut kami yang lebih tepat dikategorikan syarat, karena niat mendahului, ya, mendahului salat, sebelum salat, ketika hendak salat, ya, setelah itu yang dipertahankan selama salat berlangsung eksistensi niat. Adapun berniat untuk mengerjakan salat itu sebelum salat. Ya, dan tidak memungkinkan
seseorang selama sholat berniat terus, kan tidak bisa karena sibuk dengan bacaan dan gerakan sholat. Tetapi eksistensi niat, ya, itu dipertahankan selama sholat berlangsung, akan dijelaskan nanti. Nah, yang penting diketahui tentang niat, ya, selain apa yang telah disampaikan tadi, yaitu bahwa niat merupakan amalan hati, amalan kalbu. Nah, tidak disyariatkan melafadzkan niat. Nah, tidak disyariatkan melafadzkan niat, bahkan melafadzkan niat, ya, merupakan bid'ah. Karena merupakan amalan yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Niat itu secara makna bahasa artinya maksud, ya. Al-qasdu maksud. Ya, maksud melakukan sesuatu. Adapun definisinya secara makna istilah, sebagai suatu istilah dalam syariat, niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah. Al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah, yaitu tekad. Nah, berarti kan tidak ada keraguan, ya. Sudah tekad mengerjakan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya niat dilakukan saat hendak memulai sholat, ya, ketika hendak membaca takbiratul ihram. Dan keumuman kaum muslimin sholat dengan cara ini, ya. Jadi berniat, ya, kemudian membaca takbiratul ihram. Nah, berikutnya yang terkait dengan niat, yaitu tata cara berniat bagaimana. Nah, tata cara berniat bagaimana? Kesimpulannya, pertama perlu kita ketahui bahwa niat itu mengikuti ilmu, ya, mengikuti ilmu tentang apa yang hendak dikerjakan. Nah, seseorang mengetahui, menyadari sholat yang hendak dia kerjakan, kemudian dia pun bertekad, yani berniat untuk mengerjakannya. Nah, apa yang dipersyaratkan harus diniatkan, ya. Kesimpulannya, yang dipersyaratkan penentuan niat
ta'yin an-niyah, istilahnya itu penentuan niat. Yang dipersyaratkan ditentukan niatnya adalah dua perkara. Yang pertama yaitu penentuan jenis salat yang hendak dikerjakan. Jenis salat yang hendak dikerjakan itu harus ditentukan dengan niat. Bahwa ini untuk salat fardu atau ini untuk salat sunnah. Salat sunnah tertentu. Jenis salat yang hendak dikerjakan. Nah, salat itu kan ada salat fardu, ada salat sunnah. Salat sunnah ada salat sunnah muayyan, salat sunnah tertentu, ada salat sunnah mutlak. Nah, salat fardu ada salat 5 waktu, ada salat Jumat, ada salat jenazah. Nah, salat sunnah seperti salat sunnah rawatib, witir, dan semisalnya. Jadi wajib menentukan niat dengan meniatkan jenis salat yang hendak dikerjakan dari berbagai macam jenis salat tersebut. Jadi misalkan hendak salat subuh, berarti wajib diniatkan dengan ditentukan niatnya adalah untuk salat subuh. Nah, wajib diniatkan jika misalnya hendak salat zuhur, berarti wajib meniatkan untuk salat zuhur. Jadi jika untuk salat Jumat berarti wajib meniatkan salat Jumat. Jadi jenis salatnya itu wajib ditentukan dengan niat. Nah, jadi tidak cukup hanya meniatkan salat fardu begitu. Kenapa? Ya karena salat fardu jenisnya macam-macam tadi. Nah, Nah, jika seseorang sudah menentukan niat salah satu dari salat-salat tersebut, itu sudah mewakili yang lainnya. Jika sudah meniatkan untuk salat subuh misalkan, tentunya itu salat fardu. Kan begitu. Nah, jadi sudah terwakili. Nah, jika seseorang meniatkan salatnya dia niatkan untuk witir misalkan, berarti itu sudah mewakili niat dari hukumnya, karena witir jelas hukumnya sunnah. Jika sudah meniatkan untuk rawatib, rawatib berarti sudah mewakili niat dari hukumnya itu sunnah. Nah, dan juga mencukupi dari niat yang lainnya, niat adaan. Adaan itu artinya menunaikan pada waktunya. Juga sudah diniatkan misalkan niatnya untuk salat asar, maka terwakili niat adaannya itu, karena itu dikerjakan pada waktunya. Nah, begitu pula halnya jika dia mengqadha salat misalkan karena tertidur, terbangun setelah waktu keluar, atau lupa kemudian teringat setelah waktu keluar, kemudian dia mengqadhanya, dan dia niatkan. Jadi misalkan dia tertidur asar baru bangun, belum sempat salat duhur, tidak terbangun, tidak ada yang bangunkan, atau lupa masuk waktu salat asar baru kemudian dia salat duhur. Dengan dia meniatkan salat duhur, tentunya itu mewakili dari salat fardu, mewakili bahwa itu qadha, karena ini dikerjakan di waktu asar, kan berarti kan qadha. Nah, begitu pula halnya orang yang mengulang salat misalnya. Jadi yang terpenting adalah niat salat, jenis salat yang diniatkan itu mewakili hal-hal yang lain yang telah disebutkan tadi. Nah, tidak dipersyaratkan penentuan jumlah rakaat salat yang hendak dikerjakan. Cukup jenis salatnya. Jika sudah meniatkan salat
zuhur, ya berarti dia akan mengerjakannya 4 rakaat kan begitu. Jika dia sudah meniatkan salat subuh, dia akan mengerjakannya 2 rakaat. Jadi tidak diharuskan meniatkan jumlah rakaat salat yang hendak dikerjakan. Baik. Adapun jika seorang hendak melaksanakan salat sunnah mutlak itu salat sunnah 2 rakaat di waktu-waktu yang tidak terlarang. Ya cukup dia meniatkan salat 2 rakaat. Cukup meniatkan hendak mengerjakan salat. Ya cukup meniatkan hendak mengerjakan salat. Nah, tanpa diniatkan sebagai salat sunnah, ya. Itu sudah terwakili. Baik. Kemudian berikutnya yang harus diniatkan, dipersyaratkan harus ditentukan niatnya adalah pada salat jamaah, ya, jika dia meniatkan dia sebagai imam atau sebagai makmum, agar bisa meraih pahala salat jamaah. Nah, jika tidak menentukan niat sebagai imam, jika dia bertindak sebagai imam, atau tidak menentukan niat, tidak meniatkan sebagai makmum, jika dia bertindak sebagai makmum pada salat berjamaah, berarti itu salat sendiri. Dan nanti pahalanya adalah pahala salat sendiri. Kan beda pahalanya salat jamaah dengan salat sendiri. Ya. Baik. Adapun masalah niat qashar, misalkan ini tambahan, qashar kan disyariatkan bagi musafir ya. Nah, apakah dipersyaratkan selain yang disebutkan di atas, yaitu meniatkan jenis salatnya, meniatkan sebagai imam atau sebagai makmum, ya? Apakah dipersyaratkan berniat mengqashar salat jika dia musafir dan dia hendak mengqashar salat? Nah, ini diperdebatkan oleh ulama. Ya, perdebatannya kembali kepada perbedaan pendapat, apakah hukum asal salat yang difardukan bagi musafir 4 rakaat, ya, tetapi ada hukum asal yang disyariatkan tapi ada rukhsah jadi 2 rakaat, ataukah ya pada asalnya hukum asalnya musafir itu ya yang difardukan baginya adalah 2 rakaat. Memang itu rukhsah bagi musafir, rukhsahnya adalah yang difardukan baginya 2 rakaat. Nah, itu sebabnya terjadi perbedaan pendapat. Allahu a'lam, yang terkuat tidak dipersyaratkan niat qashar salat. Kenapa? Karena pada asalnya yang difardukan adalah 2 rakaat. Jadi cukup berniat menentukan jenis salat, kemudian dia salat, dan dia salat ya kembali kepada hukum asal yang difardukan atasnya 2 rakaat. Nah, jadi dia sah mengqashar salat tanpa meniatkan qashar. Karena dia berjalan di atas hukum asal bahwa yang difardukan bagi musafir adalah qashar 2 rakaat. Baik. Bahkan ya, ulama yang memiliki pendapat ini mengatakan seandainya dia telah berniat menyempurnakan salat sejak awal, tetap sah mengqasharnya jika dia mau, karena itu rukhsah bagi dia. Nah, musafir diberi hak pilih secara mutlak. Baik. Berikutnya, apa yang telah disampaikan di awal, yaitu setelah itu eksistensi niat wajib dijaga selama sholat berlangsung, wajib dipertahankan. Artinya tidak boleh
dibatalkan dengan niat memutus sholat. Dengan memutus niat. Atau berniat membatalkan sholat. Apabila memutus niat, sholat batal. Atau berniat membatalkan sholat, sholat batal. Ya. Karena maksud dan tekad mengerjakan sholat tadi telah diputus, dibatalkan. Saat sholat sudah berlangsung sehingga batal. Nah, yang jadi masalah apabila muncul keraguan. Kadang ketika sedang sholat ada sesuatu kemudian seorang ragu melanjutkan sholatnya atau tidak, ya, menyempurnakan, menyelesaikan atau membatalkannya. Ragu, bukan memutus niat, bukan pula berniat bertekad membatalkan sholat, tetapi muncul keraguan antara lanjut atau batal. Ini diperdebatkan, diperselisihkan oleh ulama, ya. Wallahu a'lam, yang kami tarjih tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Karena keraguan yang muncul tidak bisa menggoyahkan eksistensi niat yang telah ada sejak awal. Ya, sebelum memulai sholat, sebelum takbiratul ihram sudah bertekad untuk sholat. Berarti pada asalnya adalah adanya niat tersebut. Eksistensinya ada. Keraguan untuk membatalkan ini tidak bisa menggoyahkan eksistensi niat yang telah ada sejak awal. Ya. Dan ini didukung dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaq alaih, yang pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam qiyamul lail. Ibnu Mas'ud mengatakan, menceritakan, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri sau'in. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdiri dalam salatnya hingga terlintas dalam pikiranku suatu perkara jelek. Ya. Hamamtu an aq'uda wa adhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlintas pikiran, kata Ibnu Mas'ud, untuk duduk dan membiarkan Nabi sholat sendiri. Jadi terlintas dalam pikiran Ibnu Mas'ud untuk keluar dari sholat. Karena merasakan beratnya berdiri bermakmum dengan Nabi yang bacaannya lama. Tetapi Ibnu Mas'ud tetap lanjut, hanya muncul pikiran itu, terlintas artinya ada muncul keraguan pada diri beliau, tapi tetap bertahan. Nah, wallahu alam, dan ini tarjih Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Mungkin ini yang terkait dengan niat cukup, ya. Jadi kami bahas niat ini karena sebagian ulama memasukkannya dalam rukun, ya, meskipun yang kami pilih masuk dalam kategori syarat sahnya sholat. Baik. Kemudian kita masuk dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Yang dimaksud dengan rukun sholat adalah perkara yang bersifat fardu, wajib, dan menentukan sahnya sholat secara mutlak. Apa maksudnya menentukan sahnya sholat secara mutlak? Ya, maksudnya, ya, sholat tidak sah apabila ada rukun yang tidak terpenuhi secara sengaja maupun tanpa sengaja. Jadi penentu sahnya sholat secara mutlak, sengaja ditinggalkan atau tanpa sengaja. Nah, hanya saja bedanya jika sengaja tidak mengerjakan rukun sholat, itu dosa, karena hukumnya fardu wajib dan jelas membatalkan sholat, ya. Adapun jika rukun sholat itu tidak dikerjakan karena lupa, ya, maka ini udzur, artinya dia tidak berdosa, tapi sholat batal.
Nah, begitu pula halnya apabila tidak mengerjakan rukun karena tidak tahu hukumnya, jahil dengan hukum. Ya, itu juga udzur, yakni tidak berdosa, tetapi sholat batal. Nah, jadi mutlak menentukan sahnya sholat jika tidak terpenuhi, ya batal. Jika sengaja berarti ya berdosa. Jika tidak sengaja, lupa atau tidak tahu hukum, tidak berdosa. Baik. Nah, hanya saja begini, rukun apabila tidak dikerjakan karena lupa, ya, yang dianggap tadi membatalkan sholat, jika tidak sempat disusulkan. Jadi sholat batal jika rukun yang terlupakan itu tidak sempat disusulkan dalam waktu yang dekat. Karena sadarnya dia teringat dalam waktu yang lama. Ini sudah tidak memungkinkan untuk disusulkan, berarti batal. Jika masih sempat disadari dalam sholat, masih dalam sholat, disadari, oh tadi lupa rukun ini. Atau dia sadar setelah salam, tetapi masih waktu yang dekat. Belum lama, waktunya masih dekat. Belum lama setelah salam, dia teringat tadi, ada rukun yang terlewat di rakaat tertentu misalkan. Maka, ya, penjelasannya seperti kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, apabila meninggalkan sholat salah satu rukun karena lupa, kemudian sadar dalam sholat, wajib menyusulkan pelaksanaannya. Ya, tapi ini ada rinciannya ya. Baik, ini global aja dulu. Nah, ya, misalkan begini ya, berdiri, baca Al-Fatihah kan hukumnya rukun ya, bagi orang yang salat sendiri atau bagi imam. Adapun makmum akan dibahas nanti, hukumnya hanya wajib menurut pendapat yang terkuat. Nah, dia ruku atau dia sudah i'tidal atau dia sudah sujud, teringat tadi lupa baca Al-Fatihah, berarti harus kembali berdiri. Meskipun sedang sujud, sedang ruku, teringat tadi lupa baca Al-Fatihah, wajib berdiri kembali untuk menyusulkan rukun itu, berarti mengulangi, kembali berdiri, baca Al-Fatihah. Yang ini tadi, gerakan-gerakan ini tidak dianggap, ya, tidak terhitung. Nah, hanya saja ini kan berarti ada tambahan-tambahan dalam sholat ya. Sudah sempat ruku tadi, tidak, misalkan sujud, ya, kemudian tersadar dan kembali baca Al-Fatihah. Ini kan ada gerakan-gerakan tambahan dalam sholat, tapi itu terjadi karena lupa. Nah, itu nanti ditutupi dengan apa? Sujud sahwi, ya. Dan lebih utama dikerjakan setelah salam. Nah, sujud sahwinya. Nah, apabila kata Ibnu Qudamah tidak sadar sampai salam dan setelah waktu yang lama, ya sholat batal, ini tadi sudah disebutkan. Karena tidak mungkin disusulkan ya. Ya. Karena sudah terpisah dengan rukun-rukun yang lain dalam waktu yang cukup lama. Apabila setelah salam dia tersadar dalam waktu yang belum lama, sah disusulkan apa yang tersisa atas apa yang telah dia kerjakan dari sholatnya. Nah, artinya dia kembali kepada bagian rukun yang dia lupa tersebut, ya. Kemudian dia kerjakan dan sesuai dengan urutan sholat. Baik, kata Ibnu Qudamah, ini telah dinyatakan oleh Ahmad dan ini mazhab Syafi'i. Nah, apa saja yang termasuk rukun? Alhasil wallahu alam, yang kami kumpulkan ya, kami telah bahas bahwa gerakan dan bacaan sholat yang tergolong rukun
ada 9 perkara. Gerakan dan bacaan sholat yang tergolong rukun sholat ada 9 perkara. Yang pertama, berdiri. Berdiri merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat fardu. Dan ini ijma' ya. Nah, dalil-dalilnya jelas. Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat usta itu salat asar. Wa qumu, itu syahid. Wa qumu lillahi qanitin. Serta berdirilah dalam salat untuk Allah dengan khusyuk. Baik. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari. Ya, Imran bin Husain pernah menderita penyakit bawasir dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Nabi mengatakan apa? Mewajibkan sholli qa'iman. Salatlah dengan cara berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Jika tidak mampu salat berdiri, ya, salatlah dengan cara duduk. Jika tidak mampu salat duduk, salatlah dengan cara berbaring di atas lambungmu. Jadi ini menunjukkan ya, berdiri wajib dan merupakan rukun. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih tentang pria yang keliru tata cara salatnya. Nabi memerintahkan kepada dia agar mengulangi salat sampai 3 kali. Dia masuk masjid, Nabi ada di masjid. Ya. Dia salat, setelah salat mendekati Nabi, salam, mengucapkan salam, dibalas salamnya Nabi, kemudian disuruh mengulangi salat, kembali mengulangi salat sampai 3 kali, tetapi tetap salah. Akhirnya Nabi SAW mengajari dia dengan mengatakan, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a. Jika kamu berdiri untuk salat, berwudulah dengan sempurna. Ini kan bersuci ya, ini syarat. Tsumma istaqbilil qiblata, kemudian idza qumta ila shalah. Jika kamu berdiri, idza qumta, ini asyahid. Dalilnya di sini. Idza qumta, apabila kamu berdiri, itu menunjukkan bahwa salat ya fardu itu harus dikerjakan dengan berdiri. Nah, fasbil wudu'a, berwudu dengan sempurna, tsumma istaqbil qiblat, kemudian menghadaplah ke kiblat, dan seterusnya. Muttafaq alaih. Yang jadi dalil adalah idza qumta ila shalah, Nabi mengatakan apabila kamu berdiri untuk salat. Berarti wajib berdiri dan merupakan rukun. Ibnu Abdul Bar menjelaskan pada hadis ini terdapat pengajaran tentang fardu-fardu salat yang diwajibkan dalam salat, yakni rukun-rukun salat. Nah, seluruh yang diriwayatkan pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih ini ya adalah penentu sahnya salat. Sebagiannya syarat seperti tadi bersuci ya, dan yang lainnya. Dan yang lainnya adalah rukun yang menentukan sahnya salat. Ya, salah satunya tadi adalah berdiri. Karena dia salah salatnya, kemudian Nabi mengajari dia salat yang benar. Jadi yang disebutkan di riwayat itu ya syarat sahnya salat atau rukun ya yang menentukan sahnya salat. Baik. Riwayat tentang sahabat yang keliru salatnya ini tadi, selain Abu Hurairah ada sahabat lain yang meriwayatkan, yaitu Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim dan yang lainnya. Ada sebagian ahli hadis yang menilainya sahih, hanya saja riwayat itu menambahkan hal-hal yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan itu butuh ditinjau kembali dan dibahas kembali. Hal-hal yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbeda dengan riwayat Abu Hurairah yang muttafaq alaih. Baik. Ini sebagai faedah karena terkait pendalilan dengan riwayat itu. Adapun salat sunnah, mengerjakan salat sunnah dengan berdiri ya itu tidak wajib, bukan rukun.
berdiri bukan rukun yang menentukan sahnya sholat sunnah. Artinya sah sholat sunnah dengan cara duduk. Meskipun sehat. Ya. Kuat sholat berdiri tapi ingin sholat sunnah dengan cara duduk, sah. Nah. Hanya saja pahalanya setengah ya. Beda tentunya. Karena bukan udzur. Baik. Dan ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun yang mengawali salat. Rukun yang mengawali salat. Seseorang tidak bisa masuk dalam salat untuk memulai salatnya ya tanpa baca takbiratul ihram. Ada dua hadis yang menjadi dalil dalam hal ini. Hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, derajatnya hasan hadis ini. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Miftahus salati tuhuru." Pembuka salat adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbiru, pengikatnya adalah takbir. Wa tahliluhat taslimu, dan pengurainya adalah salam. Jadi hadis ini menetapkan bahwa wa tahrimuhat takbiru, ya, pengikatnya adalah takbir. Artinya zikir yang menjadikan pelaku salat masuk dalam sholat dan terikat dengan hal-hal yang diharamkan dalam sholat. Yang di luar sholat itu boleh, tapi dalam sholat diharamkan. Ya, ada pembahasan tentang itu, hal-hal yang diharamkan dalam sholat. Ada yang membatalkan, ada juga yang tidak membatalkan, tapi haram. Nah, yang menjadikan dia masuk dalam sholat dan masuk dalam ikatan aturan sholat sehingga menjadi terikat dia dengan hal yang diharamkan dalam sholat adalah takbir. Itu makna wa tahrimuhat takbir. Tayyib. Berarti takbiratul ihram adalah rukun. Dalil yang kedua, hadits Abu Hurairah yang telah disampaikan tadi, muttafaq alaih, tentang salah satu sahabat pria yang salatnya keliru kemudian diajari oleh Nabi SAW. Pada riwayat itu Nabi mengatakan, "Tsumma istaqbil qiblah fakabbir." Fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa seluruh yang diriwayatkan pada hadis Abu Hurairah ini muttafaq alaih, ya, imma syarat imma rukun. Nah, jika dia bagian dari penyusun sholat, gerakan atau bacaan penyusun sholat, berarti rukun. Nah, riwayat dari Rifa' bin Rafi' yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, ya, juga menyebutkan ini sama, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini rukun. Tayyib. Nanti akan dibahas pada sifat sholat takbiratul ihram itu, lafadznya Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang ketiga, Al-Fatihah bagi imam dan yang sholat sendiri. Al-Fatihah bagi imam dan yang sholat sendiri. Secara global, secara mujmal, global, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat hukumnya wajib dan merupakan rukun sholat. Nah, dalilnya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Hadis Ubadah bin Samit muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La salata
liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, jelas hadisnya. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Muttafaq alaih. Lebih jelas lagi riwayat Ad-Darqutni. Lafadznya la tujzi'u salatun la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah, la tujzi'u salat. Tidak sah salat yang pelakunya tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Hadis ini sahih, riwayat Ad-Darqutni sahih. Ya. Dalil yang kedua hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim dalam sahihnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam, bukan dalam Sahih Bukhari tapi dalam kitab yang lain yaitu Al-Qira'ah Khalfal Imam. Nah, makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada kitab itu. Baik. Abu Hurairah mengatakan, meriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun." Salatan, 3 kali Nabi menyebutkan itu. Barang siapa salat tanpa membaca Ummul Qur'an, salatnya batal. Ghairu tamam, tidak sempurna. Nah, pada kelanjutan riwayat faqila li Abu Hurairah, dan lanjutan riwayat ini penting. Nah, ada kaitannya dengan hukum makmum baca Al-Fatihah di belakang imam. Faqila li Abu Hurairah, dikatakan kepada Abu Hurairah, "Inna nakunu wara'al imam." Ya, sesungguhnya kami biasa salat di belakang imam. Nah, bagaimana? Faqal, maka Abu Hurairah menjawab, "Iqra biha fi nafsik." Bacalah Ummul Quran, Al-Fatihah pada dirimu sendiri, yakni baca secara sir. Jadi tetap disuruh baca oleh Abu Hurairah. Nah, Nabi SAW secara amaliyah kontinu, ya, baca Al-Fatihah. Tidak pernah beliau tidak baca Al-Fatihah pada seluruh rakaat salatnya. Ya. Sementara Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Nabi memerintahkan agar cara salatnya ditiru, ya, salat seperti cara beliau salat. Nah, dan diantara yang beliau selalu baca pada setiap rakaat adalah Al-Fatihah. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala an. Hadis Abu Hurairah tentang pria yang sholatnya keliru itu, yang disuruh mengulangi 3 kali oleh Nabi SAW, kemudian tetap salah dan Nabi mengajari. Pada riwayat itu Nabi mengatakan, "Tsumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, ini ditafsirkan yang mudah dari Al-Qur'an untuk dibaca, ya, adalah Al-Fatihah yang dimaksud di sini. Nah, Al-Fatihah. Dan di akhir hadis Abu Hurairah ini tentang pria yang keliru salatnya itu, Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Kemudian kerjakanlah hal itu semuanya pada seluruh rakaat salatmu, menunjukkan wajib dibaca pada setiap rakaat. Ya. Dan rukun. Jadi berdasarkan dalil yang kita dengar, jumhur mengatakan baca Al-Fatihah pada setiap rakaat merupakan rukun solat bagi orang yang solat sendiri dan imam. Jumhur ulama mengatakan rukun bagi orang yang solat sendiri dan imam. Adapun bagi makmum, jumhur ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ya, wallahu alam, ya, yang terkuat hukumnya wajib bagi makmum dan bukan rukun. Wajib baik salat jahriyah maupun salat sirriyah. Pembahasannya, ya, tentang itu akan kami sampaikan nanti pada bab
tentang kewajiban-kewajiban sholat, yani hal-hal yang wajib dalam sholat. Karena ini di antara yang kategorinya wajib yang kami pilih adalah baca Al-Fatihah bagi makmum. Baik. Mungkin cukup dulu? Ya. Cukup dulu. Baru berapa yang kita pelajari? 3 ya? Hah? Iya. Nah, tersisa pembahasan ruku dengan tumakninah. Rukun berikutnya berdiri tegak dari ruku yang disebut i'tidal dengan tumakninah. Sujud 2 kali dengan tumakninah. Duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Kemudian salam. Iya. Jadi berapa semuanya? Hah? Kalau di nomor 8, tapi kan duduk antara 2 sujud. Sujud 2 kali. Itu kan 2 hitungannya ya. Nah, jadi kalau di total berapa? 9. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut insyaallah besok subuh. Bi'idznillah ta'ala wa auni. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika.